Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang cara mudah pengobatan untuk penyakit lahir dan penyakit batin. Jadi di sore kali ini teman-teman, sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada, kita akan berdiskusi atau sedikit berbagi cara mudah untuk mengobati segala penyakit yang ada di dalam lahiriah kita dan ada di dalam batiniah kita. Nah, sebelum kita masuk ke caranya atau metodenya, kita pahami dulu tentunya penyakit-penyakitnya dulu kita pahami. Misalkan penyakit lahir. Nah, penyakit lahir ini penyakit yang ada di dalam jasad kita. Apa saja yang ada di dalam jasad kita penyakitnya. Contoh penyakit katarak, penyakit min, penyakit jantung, penyakit diabetes, darah tinggi, mah kronis, asam urat, asma. Nah, itu penyakit-penyakit lahiriah yang kita harus pahami. Jadi di saat kita ingin sembuhkan penyakit-penyakit lahiriah ini bisa menggunakan metode yang sangat mudah. Bisa melalui media air putih hangat atau dengan totok. Jadi kalau untuk yang memiliki keahlian yang lainnya pun bisa menggunakan keahliannya masing-masing. Tapi sebelum kita melakukan terapinya, kita harus bawa dulu atau sinkronkan dulu kesadaran si pasien dengan kita yang mau mengobati. Nah, ini yang saya contohkan cara mudah untuk pengobatan bagi orang lain ya. Orang lain yang sakit, nah kita yang membantu untuk pengobatannya. Jadi yang pertama, kenapa orang itu susah sembuh dari penyakitnya? Nah, ini kita harus pahami. Karena kebanyakan orang yang sakit itu dia menyimpan penyakitnya di dalam hatinya. Dan dia akui bahwa penyakitnya itu adalah milik dirinya. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Sehingga penyakitnya tidak mau sembuh walaupun diobati. Nah, bagaimana caranya agar mudah diobati? Pertama, kita sadarkan dulu si pasien ini untuk menyadari bahwa penyakit ini adalah pemberian dari Allah. Dan yang bisa menyembuhkan penyakit ini juga adalah Allah. Nah, setelah si pasien itu menyadari bahwa yang memberi penyakit Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah, baru kita lakukan metodenya. Medianya mau melalui air putih bisa. Nah, sebelum kita melalui air putih itu, ajak dia untuk berdoa, memohon kepada Allah agar penyakit yang dia derita itu disembuhkan oleh Allah. Jadi keyakinannya itu bukan ke air putihnya, tapi keyakinannya kepada Allah yang Maha Penyembuh. Nah, ini dilakukan rutin selama 7 hari berturut-turut. Jadi minum air hangat. Tapi sebelumnya harus ada bimbingan dulu seperti tadi. Menyadari penyakit ini pemberian Allah,
menyadari yang bisa menyembuhkan penyakit ini Allah, sehingga dia ikhlas jiwa raganya ini untuk melepas penyakitnya. Nah, kenapa kalau misalkan orang ini nggak cepat sembuh dari penyakit, ya karena tadi itu dia tidak bisa melepaskan ikatan penyakitnya itu diakui di dalam hatinya tadi. Tapi setelah nanti itu tidak diakui di dalam hati lalu diobati, maka akan mempercepat kemudahan untuk kesembuhannya. Karena kesembuhan penyakit yang ada dalam tubuh ini tergantung dari pikiran kita juga dan keyakinan kita juga kepada Allah yang Maha Penyembuh. Gitu. Jadi di saat kita diobati walaupun hanya dengan air putih, kalau kita yakin maka akan sembuh. Jadi kuncinya di situ saja, mudah, simpel. Bagaimana cara menuntunnya? Cara menuntunnya gampang. Suruh si pasien ini untuk rileks, santai, jangan tegang. Kalau enggak, kita bimbing dia untuk menarik napas 3 kali. Tarik napas panjang, buang perlahan, tarik napas panjang, buang perlahan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Merilekskan tubuhnya. Nah, kalau tubuhnya sudah rileks dan dia mau menyadari penyakit dari Allah dan yang menyembuhkan Allah, nah di saat berdoanya itu benar-benar dengan kesungguhan. Jadi bukan hanya dengan di mulut. Jadi di saat dia sebelum meminum air putih itu dia minta berdoa dengan bahasa dia sendiri. Nah itu kita cuman bimbing aja. Nah itu dia harus lakukan selama 7 hari berturut-turut. Insya Allah penyakit apapun akan disembuhkan oleh Allah. Nah itu untuk penyakit lahiriahnya. Terus bagaimana, kan suka ada yang berpikir ya tetap harus ikhtiar. Nah kita harus sadari di saat kita berdoa itu adalah sebuah bentuk ikhtiar. Di saat kita minum air putih pun itulah sebuah bentuk ikhtiar. Nah nanti memang ya yang menentukan Allah. Makanya di saat sebelum berikhtiarnya itu kita harus meyakini Allah yang Maha Penyembuh. Sehingga apa? Ya menjalankan ikhtiarnya ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau sudah sesuai dengan perintah Allah, otomatis disembuhkan oleh Allah. Gitu loh maksudnya teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi metodenya sangat mudah. Jadi hanya tarik napas 3 kali, dibimbing menyadari penyakit dari Allah yang bisa menyembuhkan Allah. Lalu di situ medianya bisa menggunakan air putih hangat. Nah itu di situ nanti sebelum diminum si pasiennya disuruh berdoa dulu. Nah di saat berdoanya ini udah penuh dengan keyakinan, sehingga doanya ya dikabul oleh Allah untuk penyakitnya disembuhkan. Dan ini kalau kita lakukan terus berulang-ulang, itu akan cepat proses pengobatannya dan hingga sampai dengan kesembuhannya. Jadi ini metodenya sangat mudah, simple, dan gratis gitu. Jadi kalau orang yang udah sakit dibebani dengan biaya yang mahal, pasti dia bertambah penyakitnya, terbebani dengan pikirannya memikirkan masalah biaya. Nah, jadi tapi kalau di saat kita bimbing, dia menyadari, dia rileks, tidak terbebani pikirannya dengan masalah biaya, sehingga kesembuhannya akan lebih cepat. Nah ini istilahnya pengobatan lahir dan batinnya. Jadi lahirnya kita obati dengan media bisa totok, bisa minum jamu, bisa minum jahe, bisa minum air putih. Jadi kalau untuk metode istilahnya pembantunya itu ya bebas, bisa menggunakan media apapun. Yang penting yang awal tadi itu untuk dia menyadari dulu. Nah, insya Allah segala penyakit apapun bisa disembuhkan dengan metode simple yang tadi saya
ungkapkan tadi. Jadi di saat seseorang itu sudah menyadari penyakitnya ini adalah pemberian Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah, walaupun memang terkadang penyakit ini timbul dari kelalaian diri kita, dari pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Jadi itu teman-teman untuk pengobatan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita atau lahiriah kita. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam batiniah kita atau jiwa kita, ini bisa menggunakan metode 3T. Nah, di saat dia sering punya penyakit hati ini, misalkan apa penyakit hatinya, sombong, pemarah, pendendam, iri, dengki, apalagi ya macam-macam penyakit hati lah. Nah, ini bisa disembuhkan dengan metode 3T. Nah, 3T di sini bukan berarti dalam sebutan, tapi dalam perbuatan. Nah, jadi di saat membaca subhanallahnya itu dia harus dengan perbuatannya menerima. Misalkan contoh, di saat dia suka pendendam sama orang lain, nah, dia itu harus dilatih dengan 3T. Jadi saat dihina oleh orang lain, sikap dia harus menerima hinaannya itu, sehingga tidak ada keluh kesah di dalam hatinya, tidak ada rasa dendam lagi. Nah, setelah dia sudah bisa menerima hinaan itu, dia bersyukur kepada Allah. Nah, kalau dia sudah bersyukur kepada Allah, otomatis hatinya akan bahagia, tidak akan terpengaruh dengan hinaan itu. Nah, kalau sudah hatinya bahagia, lanjutkan lagi dengan kebesaran Allah, meyakini kebesaran Allah. Nah, di saat dia meyakini kebesaran Allah, itu tidak akan terpengaruh dengan keadaan hinaan orang itu. Karena apa? Ya, di situ dia menyadari, istilahnya, walaupun dihina apapun, kalau kebesaran Allah ini kita yakini, ya tidak akan terpengaruh. Karena apa? Ya, kita akan bisa membuktikan bahwa kita itu memiliki kekuatan dari Allah untuk menjalani kehidupan dalam keadaan apapun. Nah, itu dengan kebesaran Allah. Nah, itu dengan keyakinan, meyakini kebesaran Allah, penyakit hati itu akan bersih. Nah, jadi pembersihan penyakit hati ini bisa digunakan dengan 3T, yaitu tasbih, tahmid, takbir. Nah, itu akan dibersihkan. Dan yang bisa membersihkan sebetulnya ya bukan metodenya, tapi ya Allah. Tapi metode ini kita lakukan murni karena Allah. Nah, itu insya Allah penyakit lahiriah dan batiniahnya akan disembuhkan oleh Allah. Nah, itu teman-teman sedikit berbagi. Bagi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ini ada Pak Aswad, ada Pak Wiji Pinili. Assalamualaikum Kang Yusuf, untuk nyimak. Ya, silahkan, sama-sama kita belajar Pak. Ada Pak Haji Sunasti, ada Pak Dali, Pak Mulyadi, Pak Mul, ada Pak Kirwan, Dara Zikir Nafas. Oke. Jadi itu teman-teman, silakan kalau ada yang tidak dipahami kita diskusikan, atau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya simpulkan, jadi dari obrolan tadi saya simpulkan metodenya itu cukup mudah untuk pengobatan segala penyakit apapun itu. Jadi cukup bimbing si pasien itu untuk rileks dan untuk menyadari
penyakitnya itu dari Allah dan yang bisa menyembuhkan juga Allah. Nah, di saat setelah dia menyadari itu, dilanjutkan dengan medianya air putih, bisa air putih hangat. Nah, jadi sebelum beliau meminum air putih hangatnya, kita bimbing untuk berdoa kepada Allah dengan bahasanya sendiri yang dia mengerti. Karena doa itu kalau kita nggak paham ya nggak yakin doanya akan terkabul. Tapi di saat kita berdoa itu paham tujuannya doanya, itu akan yakin dikabul oleh Allah. Nah, itu untuk pengobatan lahiriahnya dari segala penyakit, penyakit dalam, penyakit luar sama. Yakini, sadari, lalu di situ minta berdoa. Bisa medianya apa saja, bisa melalui air, bisa melalui jamu, bisa melalui terapi cocok saraf, bisa melalui apapun itu medianya. Yang penting yang pertama itu kita lakukan dulu bimbingan yang pertama. Agar apa? Dia itu merasakan ketenangan dan keyakinan untuk sembuh. Nah, itu dibimbing dulu. Jadi cara mudahnya seperti itu teman-teman, dan itu sudah terbukti alhamdulillah. Banyak orang-orang yang kena sakit stroke, sakit jantung, sakit kanker, setelah dilakukan metode seperti itu, alhamdulillah banyak yang tersembuhkan. Tapi yang menyembuhkan, ingat, bukan metodenya, tapi Allah yang Maha Penyembuh. Nah, di sini keyakinannya kita harus kuatkan kepada Allah yang Maha Penyembuhnya. Jadi metodenya itu hanya sebagai perantaranya saja atau sebagai ikhtiarnya kita. Karena kita ini selalu diberatkan dengan titik ikhtiar. Jadi tawakalnya itu belakangan. Jadi ikhtiarnya yang diutamakan. Ada sesungguhnya tawakal itu harus di awal. Kita bertawakal kepada Allah, meyakini kepada Allah yang Maha Penyembuh, lalu kita di saat ikhtiarnya itu dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Jadi di saat kita berpasrah melakukan ikhtiarnya, tentu di situ akan dimudahkan untuk kesembuhannya oleh Allah. Nah, itu teman-teman yang harus kita sadari dan pahami. Jadi kenapa sih penyakit ini nggak mau sembuh? Karena masalahnya penyakit itu kita selalu akui di dalam hati. Apalagi kalau kita sudah divonis oleh dokter, misalkan contoh, Bapak penyakitnya jantung, Bapak penyakitnya diabetes, Bapak penyakitnya itu darah tinggi. Nah, di saat dokter itu memvonis, kita akui di dalam hati bahwa penyakit saya ini adalah jantung, bahwa penyakit saya ini adalah diabetes, bahwa penyakit saya ini adalah asam urat. Nah, di saat diakui, sehingga penyakit itu sulit untuk sembuh. Nah, jadi diobati tetap, nanti kumat lagi, sembuh kumat lagi, karena masih diakui di dalam hati kita. Nah, yang penting kita bisa melepaskan ikatan dalam hati ini untuk tidak mengakui bahwa penyakit itu milik kita. Kita harus sadari bahwa penyakit itu datang dari Allah, pemberian Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan kita yakini penyakit ini bisa disembuhkan oleh Allah. Nah, kalau sudah ada keyakinan itu, kesadaran itu di dalam jasad kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, otomatis akan cepat sembuh. Jadi sebetulnya kesembuhan penyakit ini tidak bergantung kepada obat. Karena apa? Obat itu hanya sebagai perantara saja. Yang sangat berpengaruh itu adalah keyakinan. Karena saya banyak menjumpai seseorang yang sakit, tapi keyakinannya yakin untuk disembuhkan oleh Allah, maka cepat sembuh. Berarti kan di situ saya menyaksikan bahwa yang
menyembuhkan penyakitnya itu bukan obatnya, tapi keyakinan dirinya kepada Allah yang Maha Penyembuh, sehingga Allah sembuhkan. Nah, jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki saudara atau handai tolannya yang sedang sakit parah, coba bimbing mereka untuk menyadari penyakit ini pemberian Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah. Suruh rileks, berdoa kepada Allah. Nah, di saat dia rileks berdoa, itu dia akan yakin doanya akan dikabul. Dan di saat dirinya itu meyakini doanya akan dikabul, maka kun fayakun Allah pun turun, akan datang. Nah, di situ teman. Jadi banyak yang terjebak, dia mengakui penyakitnya itu milik dirinya, sehingga tidak mau sembuh. Diobati kumat lagi, karena masih disimpan di hati. Nah, kalau kita sudah lepas di hati ini, tidak memiliki penyakit lagi, otomatis insya Allah akan sehat lahir dan batin. Ada yang mengatakan bahwa penyakit batin ini yang lebih parah karena bisa menimbulkan juga efek sampingnya ke jasad. Memang betul, di saat orang pemarah itu akan berdampak kepada penyakit istilahnya jantung. Di saat orang ini banyak berpikir, akan berdampak penyakit kepada lambung. Nah, bagaimana di saat kita untuk menyembuhkan penyakit batin kita ini? Nah, kita sadari juga yang memberikan penyakit batin ini Allah, yang bisa menyembuhkan penyakit batin ini Allah. Nah, di saat itu kita gunakan metode yang namanya berzikir. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu akan membersihkan hati kita. Atau ditambahkan dengan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, sehingga dibersihkan hati kita oleh Allah. Nah, jadi di saat sebelum melakukannya itu kita harus menyadari dulu gitu loh teman. Agar apa? Agar ada reaksinya, agar ada manfaatnya gitu. Apapun metodenya, kalau kita nggak menyadari dulu bahwa itu dari Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah, itu akan menjadi sebuah proses yang lama dan akan berulang-ulang dan akan merasakan kekecewaan. Makanya sekarang sistem yang saya terapkan dalam pengobatan alternatif saya bukan untuk terapi. Maksudnya kalau untuk terapi itu kan dia harus jangka panjang. Nah, jadi saya menawarkan terapi ini hanya sebagai sarana, alat untuk kesembuhannya. Jadi dia tidak bergantung kepada terapi, tapi bergantung kepada Allah yang Maha Penyembuh. Sehingga di saat diterapinya itu, sekali terapi pun bisa sembuh, karena keyakinan dirinya kepada Allah yang Maha Penyembuh. Di saat keyakinannya kuat, sekali minum obat pun bisa sembuh. Nah, ini yang harus diterapkan. Walaupun tidak sembuh, di saat mereka itu sudah menyadari, itu tidak akan tersiksa keadaan sakitnya, maka akan tenang, akan nyaman gitu. Nah, di situ akan timbul rasa bersyukur terus di saat sudah menyadari. Dia menyadari misalkan, oh tubuhnya terasa sakit gini-gini, dia akan bersyukur dengan tafakur. Mungkin, oh tubuh saya ini terlalu dipaksa untuk kerja keras sehingga Allah memerintahkan saya untuk istirahat melalui penyakit ini. Nah, ini akan timbul hal-hal seperti itu teman. Jadi sebetulnya semua penyakit itu disertai kesembuhannya. Jadi bukan berarti nggak ada penyakit yang tanpa ada obatnya. Semua penyakit itu ada obatnya, kalau kita mau menyadari Allah yang Maha Penyembuh. Terus bagaimana dengan misalkan pasiennya ini berbeda keyakinan dengan kita? Kita arahkan kepada Tuhan yang dia yakini agar disembuhkan Tuhannya.
Nah, di saat kita mau menolong itu kan nggak bisa kita memilih-milih bahwa kita ini khusus untuk orang Islam, nggak bisa. Kalau sebagai profesinya kita ini istilahnya terapis, pelayan di bidang jasa pengobatan. Nah, ini kita nggak bisa memilih-milih. Harus kita melayani semua umat manusia dari kalangan apapun. Nah, di sini kita harus menyadari teknik-teknik seperti ini perlu kita kuasai agar apa? Memudahkan. Karena banyak orang yang sedang sakit ini stres, ya malah tambah penyakit. Apalagi di saat dia sakit memikirkan biaya pengobatan, malah tambah penyakit. Nah, jadi kita gunakan yang mudah, yang simple ini, tapi ada manfaat bagi orang lain. Insya Allah kalau diaplikasikan, diamalkan itu akan terbukti. Dan ini sudah saya alami, sudah saya lakukan. Separah apapun penyakitnya, di saat kita meyakini Allah yang Maha Penyembuh dan mengikuti terus step by step dan petunjuknya, ya akan sembuh dan sudah terbukti. Gitu. Jadi bukan meremehkan pengobatan-pengobatan yang lain, tapi ini saya berbagi cara mudah. Kalau jenengan mau terima ya silahkan diaplikasikan. Kalau tidak mau terima pun tidak masalah. Karena sesungguhnya sebuah keilmuan itu akan bermanfaat di saat setelah kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi kalau kita tahu ilmu apapun tapi nggak pernah kita praktekkan, nggak pernah kita aplikasikan, otomatis tidak ada kemanfaatan dari ilmu itu. Nah, walaupun sedikit, walaupun sepele, tapi kalau kita aplikasikan dan kita yakin dalam mengamalkan, akan ada hasil dan akan ada faedahnya bagi diri kita dan orang lain. Itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan teman-teman, kita diskusikan. Ini alhamdulillah Pak Kamai Gresik hadir ya, alhamdulillah. Bu Eliati, Akbar Guntur Papua hadir, alhamdulillah. Pak Hanapi Arman, alhamdulillah. Jadi silahkan teman-teman, apabila ada yang kurang dipahami di metode yang tadi saya ajarkan. Jadi metodenya itu sangat mudah, simpel. Tarik napas 3 kali agar rileks tubuhnya. Setelah itu dia harus menyadari penyakit dari Allah yang bisa menyembuhkan Allah. Dan selanjutnya medianya bisa menggunakan air hangat. Jadi media air hangat ini pun untuk segala penyakit. Jadi sebetulnya di sini yang mengobatinya bukan air hangatnya, tapi meyakini Allah yang Maha Penyembuh. Di saat kita yakin dengan Allah yang Maha Penyembuh, medianya walaupun cuma hanya air hangat bisa sembuh, gitu loh maksudnya. Silahkan teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan. Di penyakit apapun bisa digunakan. Kalau untuk penyakit hati tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi menggunakan metode 3T, tasbih, tahmid, takbir untuk zikir dalam hatinya dan diaplikasikan. Karena di saat kita mau menerima, mau bersyukur dan mau yakin kepada Allah, ya hati ini akan dibersihkan dari penyakit-penyakit, dari kerak-kerak hati. Ya memang terkadang ya penyakit itu selalu ada, tapi di saat kita menyadari, insya Allah akan cepat sembuh penyakitnya gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan lagi obrolannya. Nah, bagi teman-teman, bagaimana kalau menghadapi misalkan penyakit di non medis?
Karena banyak juga orang yang meyakini penyakit-penyakit non medis ini ada. Contoh santet, terus pelet, terus teluh, tenun. Nah ini sesungguhnya justru lebih mudah mengobati orang-orang yang terkena penyakit seperti ini. Nah di saat kita ketemu dengan pasien yang merasa dirinya kena santet, kena teluh, itu kita tinggal membersihkan dulu keyakinan dia pada santet itu. Jadi kita harus berikan pemahaman bahwa Allah itu kekuatannya melebihi dari dukun santet. Karena dukun santet itu kekuatannya diizinkan oleh Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kekuatan yang ada di dalam dukun santet itu. Nah, di saat setelah kita pahamkan seperti itu, otomatis akan terbuka kesadarannya, keyakinannya, jiwanya itu akan menyadari, oh iya ya. Akhirnya apa? Dia akan melawan penyakit yang ada di dalam tubuhnya dengan keyakinan Allah yang Maha Penyembuh. Nah, di saat dia sudah yakin akan disembuhkan Allah, di saat dia membaca asma Allah di dalam hati, yaitu penyakitnya akan sembuh. Santetnya itu akan kalah. Karena dukun-dukun santet itu ya kekuatannya terbatas. Kita harus meyakini Allah yang Maha Kuat. Nah gitu loh teman. Jadi gak usah ribet-ribet kita baca ayat ini, baca itu, atau melakukan pemotongan hewan ini, hewan itu, ndak usah. Cukup sadari saja, walaupun penyakitnya santet apapun itu, yo sadari bahwa itu dari Allah. Dan orang yang menggunakan jasa-jasa dukun itu ya diizinkan Allah. Nah gitu. Setelah kita menyadari itu, ya udah kita pasrah ke Allah, minta petunjuk Allah, maka akan disembuhkan oleh Allah. Bang Akbar, yang selama ini saya tetapkan setiap ada anggota keluarga yang sakit, termasuk saya sendiri, pertama saya yakini diri sendiri dikala penyakit itu dari Allah dan akan disembuhkan oleh Allah. Langsung bawa rezeki halal ke panti asuhan sebagai rezeki sedekah, insya Allah sembuh, alhamdulillah. Nah itu metode pun bagus juga Bang Akbar ya, tapi di saat melakukannya harus karena Allah. Jadi yang menyembuhkan itu bukan sedekahnya, tapi Allahnya. Jadi sedekah itu hanya sekedar alat saja. Kalau diibaratkan kita minum obat gitu. Jadi perantaranya saja. Jangan yakini sedekahnya yang menyembuhkan, kita harus meyakini Allahnya. Bagus, lanjutkan itu Bang Akbar. Alhamdulillah bagus itu. Dengan metode seperti itu pun bagus. Menanamkan keyakinan itu gimana? Gini, kalau mau mudah menanamkan keyakinan kepada Allah, kita mohon kepada Allah di dalam hati kita, ya Allah, berikanlah aku keyakinan yang kuat kepadamu ya Allah. Nah setelah kita bicara itu, kita aplikasikan dalam kehidupan. Di saat kita mau melakukan apapun, itu niatkan karena Allah. Misalkan mau bekerja karena Allah, mau makan karena Allah, mau mandi karena Allah, mau ibadah karena Allah, mau apapun itu harus karena Allah. Nah di situ nanti akan keyakinannya akan kuat kepada Allah. Nah, kalau itu udah sering kita latih, itu akan tumbuh. Jadi awal pertamanya kita minta dulu ke Allah, ya Allah berikanlah aku kekuatan atau keyakinan yang kuat kepadamu ya Allah dalam kehidupan. Nah setelah kita bicara, berdoa lah istilahnya, meminta lah gitu kan. Nah itu kita aplikasikan di segala niat kita, itu harus karena Allah, sehingga di situ akan timbul keyakinan kepada Allah yang kuat.
Dan kita juga bisa latih dengan secara yang ekstrim, tapi ini khusus ya, pelatihannya harus khusus, nggak bisa sembarangan. Nah, itu ada pelatihan ekstrim juga untuk keyakinan, dan itu pernah saya adakan pelatihan ilmu yakin, sadar Allah yang kuat. Oke Akbar, saya sangat yakin akan kekuatan manfaat dari sedekah, dan selama ini alhamdulillah terasa sekali manfaatnya dalam kehidupan. Alhamdulillah ya Bang Akbar, yang penting jenengan meyakininya itu Allahnya. Jadi di saat sedekahnya itu ya karena Allah gitu, sehingga fadilah sedekahnya itu Allah akan berikan gitu loh. Alhamdulillah. Jadi tanpa kita mengharap-harap padilahnya, tapi otomatis diberikan. Nah itu kalau sudah karena Allah, otomatis diberikan. Sholat duhanya karena Allah, nah ini otomatis fadilah duhanya akan diberikan oleh Allah. Berzikirnya karena Allah, fadilah dari zikirnya itu akan Allah berikan tanpa kita minta. Tahajudnya karena Allah, fadilah dari sholat tahajud itu akan Allah berikan. Nah jadi otomatis. Jadi fadilah itu sebuah janji Allah yang pasti. Jadi nggak perlu kita cari-cari lagi, nggak perlu kita tuju lagi. Yang penting kita melakukannya karena Allah gitu. Jadi dalam segala hal pun, kalau semuanya sudah karena Allah, atas perintah Allah, dia akan menyadari pertolongan Allah gitu. Jadi itu teman-teman obrolan kita sore kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan, atau kita diskusikan. Pamit dulu ya, waktu berbuka puasa buat Jayapura. Oh ya silahkan, Pak, selamat berbuka untuk kawasan Jayapura dan sekitarnya. Oke, Pak Denny Kaca, alhamdulillah sudah hadir Pontianak. Jadi itu teman-teman, semuanya tadi sudah saya bahas. Jadi metodenya sangat mudah untuk penyembuhan segala penyakit. Itu cukup kita bimbing pasiennya itu untuk rileks, tarik napas 3 kali. Setelah rileks, kita bimbing dia untuk menyadari bahwa penyakit itu dari Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah. Nah setelah menyadari itu, lalu ajak dia berdoa kepada Allah dengan bahasanya sendiri. Jadi doanya itu yang dia pahami. Agar apa? Di saat dia doa, kalau menggunakan bahasa yang dia pahami, akan yakin doanya itu akan dikabul oleh Allah. Nah media selanjutnya bisa menggunakan dengan air putih, bisa menggunakan dengan sedekah, bisa menggunakan dengan terapi totok saraf, bisa menggunakan dengan minum obat, bisa menggunakan dengan minum jamu. Nah, tapi di situ kesadarannya, keyakinannya sudah tidak kepada si alat, tapi keyakinannya sudah kepada Allah yang Maha Penyembuh. Jadi alat-alat itu dilakukannya itu karena perintah Allah. Jadi terapinya karena perintah Allah, minum obatnya karena perintah Allah, olahraganya karena perintah Allah, atau sedekahnya itu pun karena perintah Allah. Jadi banyak cara untuk membantu kesembuhan. Tapi ingat, bukan metodenya atau caranya. Jadi itu yang bisa saya bagikan pada sore kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.